Sebenarnya cuman akal-akalannya si Agus aja untuk mengontrol korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gengs, kembali lagi di channel Cerita Inti, tempat yang selalu bahas-bahas cerita yang seru, penuh kejutan, dan bikin kalian nggak bisa stop thinking alias nggak bisa berhenti mikir. Kali ini kita bakalan bahas kasus yang baru banget bikin heboh di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ini bukan cerita biasa, gengs. Kisah ini melibatkan seorang pria yang ternyata bisa melakukan hal-hal yang nggak kebayang sama sekali. Daripada kita panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Yuk, silahkan masuk. Agus Buntung, seorang pria dengan keterbatasan fisik yang lahir di keluarga sederhana, bukanlah orang yang terlihat mencolok di keramaian. Tapi siapa sangka di balik penampilannya yang biasa aja tersembunyi seorang penipu ulung yang berhasil mengecoh banyak orang. Agus lahir dari keluarga yang jauh dari kata mewah, teman-teman. Ayahnya seorang buruh kasar, sementara ibunya bekerja sebagai penjual makanan keliling. Kehidupan yang penuh perjuangan membuat Agus terbiasa dengan kesulitan sejak kecil. Namun ia tidak membiarkan nasibnya menentukan masa depannya. Seiring waktu, meski kondisi fisiknya terbatas, Agus tidak pernah menyerah. Ia belajar gimana menggunakan kata-kata dan keahliannya dalam berkomunikasi untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia mulai memahami bahwa kekuatannya itu terletak pada kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang. Di sini, dengan latar belakang yang sederhana, Agus memulai karir penipuannya dengan cara yang sangat bijaksana. Alih-alih menggunakan kekerasan atau ancaman, ia memilih untuk memanfaatkan perasaan dan kebutuhan emosional orang lain. Jadi kalau ada orang yang lagi galau atau orang yang lagi butuh pencerahan, katanya bisa konsultasi sama Agus. Jadi Agus tuh mulai menyusup ke dalam kehidupan orang-orang yang lagi kesulitan ya. Dia tahu cara menenangkan hati orang yang gelisah, memberikan harapan palsu kepada mereka. Ia bakalan ngedengerin keluh kesah mereka, lalu menawarkan solusi yang kayaknya tuh cocok nih. Solusi yang selalu berakhir dengan mereka memberikan sesuatu yang berharga. Paham gak sampai sini guys ya? Memberikan sesuatu yang berharga. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, sama sedih mandiin sama mama. Begitu rasa percaya itu terbentuk, Agus tuh mulai menunjukkan wajah aslinya. Dia mulai meminta uang, barang berharga, atau bahkan akses ke informasi pribadi yang sangat sensitif. Dan yang lebih mengerikan, banyak yang enggak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya udah menjadi korban. Agus Buntung dikenal memiliki keahlian dalam memanipulasi dan memanfaatkan perasaan orang lain untuk mencapai tujuannya, gengs. Banyak yang bertanya gimana seorang pria dengan keterbatasan fisik bisa begitu licik dalam melakukan aksinya. Jawabannya ada dalam cara dia membangun hubungan dengan para korban. Jadi dia tuh melatih cara bicara dia, melatih cara berhubungan dengan orang itu bagaimana, sampai akhirnya bisa memikat para korban. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar gak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa ndak aku minta jangan nekat? Tobat lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Agus sering memulai dengan cara yang sangat manusiawi, yang biasa-biasa aja. Mendekati korban itu dengan kelembutan dan empati. Dia akan berbicara dengan korban untuk menggali masalah mereka. Agus tahu betul gimana cara mendengarkan, menambah rasa percaya diri korban, dan akhirnya membuat mereka merasa nyaman dan tenang berada di dekat Agus. Agus. Beberapa korbannya Agus mengatakan bahwa mereka merasa Agus itu adalah sosok yang bisa memberikan solusi atas masalah pribadi mereka. Pada titik tertentu, Agus berhasil menanamkan rasa ketergantungan baik emosional maupun psikologi. Tapi inilah yang bikin berbahaya ya, gengs. Setelah mendapatkan rasa percaya itu,
Agus itu mulai menunjukkan sisi jahatnya atau sisi gelapnya ya guys. Setelah korban ngerasa aman, Agus mulai menggunakan teknik manipulasi psikologi yang membuat korban-korban ngerasa bersalah atau terpaksa ngelakuin apa yang Agus pengen. Gak jarang Agus memanipulasi perasaan korban dengan memanfaatkan ketakutan dan rasa bersalah yang akan menahan mereka dari ngelawan. Salah satu metode yang sering Agus pakai itu dia menyatakan bahwa dia itu bisa ngebantu korban dengan cara-cara yang gak biasa, seperti janji akan memperbaiki kehidupan mereka melalui sebuah ritual atau pelatihan. Inilah yang sering bikin korban-korban semakin terperangkap dalam jaringan si Agus ya. Agus itu bener-bener tahu caranya gimana biar seolah-olah tidak ada batasan antara kebaikan sama keburukan, sehingga korban itu ngerasa bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang normal atau bahkan bagian dari proses penyembuhan atau pencerahan. Jadi seolah-olah ritual itu tuh kayak biasa aja. Lagian orang-orang kita itu gampang banget untuk terperangkap atau percaya sama hal-hal yang dibilang kayak ritual-ritual kayak gitu ya guys. Banyak banget orang yang bolak-balik mondar-mandir ke dukun, entah itu ke orang pinter dan lain sebagainya, untuk mencari jalan keluar. Padahal sebetulnya itu bukan jalan keluar guys ya, itu perangkap guys. Stop. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang yang terjebak dalam permainan si Agus ini. Mereka ngerasa gak ada jalan keluar karena Agus berhasil membuat mereka itu merasa sangat ketergantungan sama Agus. Beberapa korban bahkan percaya kalau Agus adalah sosok yang punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan atau memberi jalan keluar dari masalah besar mereka. Satu persatu korban mulai menceritakan bagaimana mereka telah diperdaya. Ada seorang wanita yang bekerja keras namun terjebak dalam utang, seorang pria yang merasa hidupnya hampa. Semua dipertemukan dengan Agus menawarkan solusi yang tampaknya menggiurkan. Di balik kecerdasannya dalam memanipulasi, Agus juga dikenal dengan ritual yang disebut mandi suci. Banyak orang yang mungkin terkejut mendengar nama ini ya. Tapi ternyata inilah salah satu alat terbesar yang digunakan Agus untuk mempertahankan kontrol atas korban-korbannya. Agus mengklaim bahwa mandi suci ini adalah cara untuk membersihkan korban dari dosa-dosa mereka dan akan memberikan mereka kedamaian serta kebahagiaan. Dia mengemas ritual ini seolah-olah adalah bagian dari pemulihan diri, sebuah cara untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi tetap aja ya, di balik itu semua, ritual ini tuh sebenarnya cuma akal-akalannya si Agus aja untuk mengontrol korban. Saat para korban itu merasa bahwa mereka membutuhkan penyucian itu, mereka mulai percaya kalau Agus lah yang bisa ngasih mereka pencerahan tersebut. Dan ini tuh bener-bener bentuk manipulasi spiritual yang bener-bener berbahaya guys. Proses mandi suci ini biasanya berlangsung dalam keadaan sepi dan sunyi ya. Agus akan memimpin para korban untuk melakukan berbagai hal yang menurutnya bisa membersihkan mereka dari energi negatif. Kadang-kadang dia meminta korban untuk mengikuti instruksi yang gak masuk akal, seperti meminum ramuan atau bahkan melakukan tindakan fisik. Setelah ritual selesai, korban bakalan terhubung terus sama Agus dan banyak yang ngerasa mereka seperti telah diberkati atau dikasih kesempatan kedua. Padahal ini cuma bentuk lain dari kontrol sama akal-akalannya si Agus itu, biar para korbannya itu semakin terikat dengan Agus. Inilah alasan kenapa Agus bisa begitu sukses menjalankan manipulasi ini. Dia itu menciptakan rasa kebutuhan dan ketergantungannya itu sangat kuat. Jadi kita itu serasa butuh banget sama Agus. Pokoknya kita nggak bisa hidup tanpa bimbingan Agus. Setelah banyak korban yang berani ngelapor, kebenaran tentang Agus Buntung pun terungkap. Para korban yang berhasil melarikan diri mulai bicara, membuka mata banyak orang terhadap manipulasi yang telah berlangsung bertahun-tahun. Agus pun akhirnya ditangkap dan dihadapkan pada hukum, tapi dampak besar yang ditinggalkan Agus tuh besar banget daripada yang kita bayangin. Korban-korban yang udah sangat begitu terikat dengan Agus harus berjuang untuk memulihkan diri dari trauma yang mereka alami. Agus Buntung mungkin sudah ditangkap, tapi pelajaran dari kisahnya ngingetin kita untuk lebih hati-hati lagi dengan siapa kita mempercayakan hati dan kehidupan kita ya teman-teman. Jadi gengs, itu dia tentang Agus Buntung yang akhirnya terbongkar. Kasus ini ngajarin kita banyak hal ya, terutama bagaimana kita harus lebih waspada dan saling ngedukung satu sama lain. Jangan lupa kalau kalian punya cerita atau opini, langsung aja tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan update cerita-cerita seru lainnya di Cerita Inti. Sampai jumpa di video selanjutnya, geng. Stay safe and keep spreading good vibes. Bye!